to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Halo kawan-kawan, di mana saja, apa kabarnya? Mudah-mudahan saya harap baik-baik saja. Nah, di video kali ini cara keren mau menunjukkan bagaimana cara memperbaiki pintu yang renggang atau turun seperti ini. Nah, sekarang pintu di rumah saya kelihatan seperti ini, renggang. Dan ini sangat mengganggu penampilan daripada pintu di rumah kita. Nah, kali ini saya akan menunjukkan agar kita bisa memperbaiki sendiri tanpa memanggil bantuan daripada tukang. Iya, biar tidak berlama-lama, langsung saja kita eksekusi di video kali ini cara memperbaiki pintu yang renggang. Pertama-tama, kedua engsel pintu kita buka agar kita perbaiki di luar. Kebetulan cat daripada pintu di rumah saya ini sudah buram dan sudah banyak bercak-bercak hitam. Jadi sekalian rencananya saya akan memperbaiki atau mencat daun pintu di rumah saya ini. Pertama-tama kita amplas atau kita bersihkan semua sisi-sisi daripada pintu ini. Kita sapu, bersihkan semua sampai benar-benar bersih, dan nanti akan kita cat dengan warna putih bersih. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman yang dimana saja berada dapat memperbaiki pintu di rumahnya bila terjadi permasalahan yang sama seperti di rumah saya ini. Pintu yang renggang seperti ini biasanya terjadi karena beberapa faktor. Contohnya, sewaktu pemasangan pintu ini pertama sekali, kemungkinan pohon atau kayu yang digunakan masih keadaan basah atau masih terlalu muda. Jadi sewaktu pemasangan dipasang masih keadaan basah, setelah dipasang beberapa tahun lagi kayu ini mengering, dan dengan mengering dia akan mengecil sehingga sisi kayu yang satu dengan sisi yang lain akan terjadi jarak yang melebar. Itulah penyebab pertama. Yang kedua, kemungkinan di rumah kita menutup atau membuka pintu, kita menutupnya terlalu keras sehingga lama-lama daun pintu ini akan turun. Jadi memang benar kita membuka menutup pintu kita harus berhati-hati, teman. Tapi kadang anak-anak yang ada di rumah kita suka membuka atau menutup pintu dengan kuat, atau bisa juga karena perekat atau paku yang ada di pintu ini sewaktu dipasang tidak memang benar-benar kuat, sehingga lama-lama pintu yang ada di rumah kita akan merenggang. Ya, semua sisi pintu kita bersihkan, kita amplas pakai kertas pasir, dan juga sisi pintu yang renggang ini juga kita bersihkan agar nanti pekerjaan kita lebih maksimal. Di sisi pintu yang renggang ini terdapat parit atau celah. Jadi di sini saya menggunakan silikon untuk bahan perekat utamanya.
Nah, jadi silikon kita masukkan ke dalam semua sisi parit yang merenggang pada daun pintu ini. Nah, di sini saya menggunakan plastik busa atau plastik styrofoam yang saya gunakan untuk menutupi sisi-sisi yang berlubang ini. Ini saya gunakan bekas daripada stiker yang tidak berguna atau bekas. Dapat kita gunting dan kita masukkan ke dalam sisi parit yang merenggang di pintu kita ini. Keuntungan daripada menggunakan plastik busa ini yaitu tidak dimakan rayap dan akan tahan lama. Bisa saja kita menggunakan kayu atau papan, kita masukkan ke sisi ini, tapi hal itu butuh pekerjaan lama. Nah, di sini saya menggunakan ini hanya untuk trik untuk menutupi daripada pintu yang merenggang ini. Tapi hasilnya tentunya akan lebih maksimal, sehingga tidak kelihatan bahwa pintu ini sudah pernah merenggang atau sudah diperbaiki. Kita ratakan kedua sisinya, bagian depan dan bagian belakang, sampai kelihatan rapi seperti ini. Setelah itu, daun pintu kita ini kita cat. Saya menggunakan cat putih Avian untuk kayu dan besi. Pertama-tama, untuk daun pintu kita yang merenggang ini kita olesi dengan cat. Kita olesi agak tebal kepada sisi-sisi yang berlubang, agar sisi-sisi yang berlubang ini atau merenggang ini tidak kelihatan. Bisa kita dempul sampai berkali-kali sehingga kelihatan rata dengan daun pintu kita. Nah, di sini saya membuka pintu di rumah saya, langsung membawanya keluar, membuka dari engsel, karena saya mau mencat seluruh permukaan pintu di rumah saya dengan warna putih, karena warna sebelumnya sudah kusam. Tapi kalau teman-teman mau memperbaiki pintu yang renggang di rumah teman-teman, langsung bisa saja, tidak ada masalah. Yang penting saat mengoleskan dengan silikon, pastikan silikon yang kita oles ke sela-sela pintu yang renggang ini kita pastikan sudah kering, karena kalau tidak kering pada saat kita cat, dia akan merusak daripada komposisi cat yang kita oles, sehingga bisa jadi seluruh permukaan cat yang kita cat akan rusak. Kalau matahari benar-benar terik, cat ini sudah kering kalau kita mulai dari pagi sampai sore, karena cat ini juga sangat cepat keringnya, sehingga sorenya sudah bisa kita pasang. Dengan mengecat daripada pintu kita ini juga akan merawat daripada daun pintu tersebut, sehingga binatang-binatang seperti rayap dapat terhindar, sehingga pintu kita awet atau tahan lama. Nah, inilah hasilnya. Pintu di rumah saya yang tadinya renggang kelihatan rapi seperti baru lagi. Terima kasih dan silakan mencoba di rumah.